Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ishak Ramadan di Ishak Design Channel. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan di part belajar SketchUp dasar, yaitu bagi pemula. Untuk part 1 sudah saya upload videonya dan sekarang akan beralih ke part 2. Untuk part 2 kali ini kita akan membahas tentang eraser, line, arch, dan shapes. Oke, kita perkenalan dulu karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kita harus berkenalan. Oke, erase. Erase itu yang mana sih Bang? Yang ini nih, yang gambar penghapus. Erase yang seperti ini. Kemudian line. Line yang mana? Line yang bergambar pensil. Dan arch. Arch ini yang ini. Kemudian shapes yang mana Bang? Shapes yang ini. Oke, sudah jelas ya. Ini erase, line, kemudian nanti dulu. Kemudian ini arch dan shapes. Oke, kita langsung ke praktek. Untuk praktek kita akan menomorduakan erase. Kalau tadi kan di teks itu nomor 1 ya. Kenapa? Karena agar kita bisa langsung praktek. Kita beralih ke line dulu. Untuk video kali ini kita akan berasumsi atau membuat eksperimen, yaitu membuat sebuah kotak berukuran 1 meter kali 1 meter. Unit yang saya gunakan di sini juga berunit meter. Jadi kita pilih dulu line, kemudian ketika logonya sudah berubah menjadi pensil, kita klik. Nah, lalu kita tentukan arahnya mau kemana, mau ke samping atau mau ke arah aksis merah atau arah aksis yang hijau. Kita ke samping dulu dan kita ketik di keyboard 1 dan enter. Lalu karena kita akan membuat kotak persegi, kita harus membuat garis lurus mengikuti garis aksis hijau dengan cara kita cari hijau, kemudian tulis juga 1 enter. Dan selanjutnya kita merah juga 1 enter. Kemudian 1 enter. Nah, jadilah objek kotak seperti ini. Selanjutnya kita akan gandakan dan kita akan coba melakukan proses yang kedua, yaitu erase. Tapi sebelum kita erase, karena di line ini ada 2 kategori, yaitu ada line dan freehand. Untuk line sendiri keyboard shortcutnya yaitu L. Ketika kita menekan tombol L di keyboard, maka akan muncul line, gambarnya seperti pensil ini. Coba kita beralih ke freehand. Untuk freehand sendiri ini kita sama membuat garis gitu, namun ini tidak sejajar atau tidak lurus karena seperti namanya itu freehand, kebebasan tangan. Kita bisa menggambar objek sesuai dengan kemampuan kita menggerakkan ini. Ini tidak bisa lurus ya teman-teman, kecuali kita menekan ini, kemudian tetap tidak bisa teman-teman. Meskipun kita pakai shift di keyboard, itu tidak bisa lurus teman-teman. Nah, jadi bisa kita bedakan ya antara line kemudian dan freehand. Untuk line kita bisa membuat garis lurus, sedangkan untuk freehand ini tidak bisa membuat garis lurus teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke eraser. Eraser ini kita sudah pada tahu ya, untuk menghapus objek. Caranya kita klik di sini untuk toolbarnya, atau untuk shortcut keyboardnya yaitu dengan cara menekan tombol E. Nah, coba kita ke sini aja. Dan cara menghapusnya gimana? Kalau sudah bergambar seperti penghapus ini, kita tinggal tempatkan pada objek yang ingin kita hapus. Garis ini kita akan hapus dan tinggal klik kiri pada mouse, sama klik kiri pada mouse. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa lakukan. Untuk penghapusan di objek yang banyak ini tidak disarankan ya teman-teman, tapi lebih disarankan kita masuk ke select dulu, kemudian seleksi objeknya dan ketik tombol delete pada keyboard. Ini lebih memudahkan ketika objek yang ingin kita hapus itu banyak. Selanjutnya kita akan ke menu arch. Arch ini untuk membuat lengkungan ya teman-teman.
Di sini ada 4 bagian. Yang pertama kita arch dulu. Arch di sini kita klik, kemudian klik juga di sini dan kita tulis 1, enter. Kemudian angle-nya berapa nih? 90. Oke, seperti ini. Coba kita klik, kemudian berapa panjangnya? 1 meter. Kemudian kita klik 45. Jadi untuk klik pertama, ini untuk klik pertama kita menentukan titik tengahnya ya teman-teman. Kemudian untuk memasukkan angka atau radiusnya gitu. Benar radius nggak? Iya, radius. Jarak dari titik pusat ke luar lingkaran itu atau panjangnya gitu. Jari-jari lah, jari-jarinya. Kita bisa mengatur di sini di area kolom yang di pojok kanan bagian bawah ini. Misalkan kita ingin 2 meter nih teman-teman, jari-jarinya. Kita tinggal klik 2, kemudian selanjutnya di sini ada tulisan angle atau sudut. Kita bisa memasukkan sudut yang kita inginkan berapa, misalkan 135. Kita tinggal enter. Itu untuk arch yang ini. Kemudian yang kedua 2 point arch. 2 point arch. Seperti namanya 2 point arch, berarti 2 titik baru kita bisa membuat lengkungan. Titik 1, kemudian titik 2. Oh, tidak bisa, ini tidak bisa memasukkan angka ya teman-teman. Kita bisa menebaknya di sini berapa jarak yang kita buat. Nah, misalkan di sini 165. Kita klik 161. Nah, kita ingin membuat 160, klik. Ini berarti diameter ya teman-teman. Panjang dari sini, dari area sini ke sini itu diameter. Kita tinggal balge misalkan kita coba 1. Nah, seperti ini. Oke teman-teman. Selanjutnya kita ke 3 point arch. Ini 3 titik kita tentukan 1, 2, dan 3. 1, coba kita 1 meter. 2, berarti ini bisa dimasukkan. Kemudian angle-nya berapa? 150 misalkan. Kliknya seperti ini. Langkah terakhir yaitu pie. Pie toh. Nah, pie di sini pie. Coba kita klik dulu ini untuk membuat titik tengah center. Kemudian masukkan jaraknya 1 meter. Kemudian putar. Ini mau berapa derajat? Misalkan kita butuhnya 30 derajat nih. Oke, ini untuk bukaan pintu enak banget nih 30 derajat. Nah, seperti ini. Jadi paham ya teman-teman, di sini untuk arch sendiri ada beberapa kategori. Kita gunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan aja. Untuk shortcut di keyboardnya yaitu dengan cara menekan tombol A. Nah, baik teman-teman, kita seleksi dulu dan kita delete. Selanjutnya ke shape. Shape di sini sama, ada beberapa bagian, ada rectangle, rotated rectangle, circle, dan polygon. Kita ke rectangle dulu. Caranya dengan klik di sini, kemudian tentukan ukurannya berapa. Untuk rectangle ini kan kita bisa membuat persegi ataupun persegi panjang. Ketika persegi, ukuran sisi dengan sisi yang lainnya itu sama, sedangkan persegi panjang itu ukuran sisi antara satu sisi dengan yang lainnya berbeda. Kita coba membuat persegi dulu, yaitu jaraknya 1 meter dan 1 meter. Kita klik, kemudian tekan 1. Dan untuk kalinya, karena kita kan kalau rumus persegi panjang kali lebar, berarti panjangnya 1, kemudian kalinya dengan cara menekan tombol koma di keyboard, kemudian 1 lagi. Ini artinya 1 kali 1, kemudian enter. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat persegi panjang. Caranya sama dengan cara menekan tombol ini, Shift, atau di keyboard yaitu R. Shortcut di keyboardnya R, kemudian klik, kemudian karena ini persegi panjang kita coba 1 kali 2 dan enter. Jadi 1 ke samping, kemudian 2-nya ke sana. Selanjutnya kita akan beralih ke rotated rectangle. Ini masih rectangle tapi ada rotated-nya nih. Coba kita klik,
kemudian lengthnya 1 meter, dan kesininya berapa nih? 1 meter juga, coba 1 meter. Nah, tapi kalau misalkan kita mau rotasi, ini 1 meter, rotasi 1 meter. Nah, ini kita tentukan nih mau kemana nih angle-nya, misalkan 45 derajat atau 30 lah, 30. Wish, ada kesalahan nih. Klik with angle. Coba di sini ada meter dan apa nih? Oh, kita harus memasukkan dulu meter, misalkan 1,30. Nah, jadinya seperti ini. Ini panjangnya 1 meter dan kemiringannya 30 derajat. Ini untuk rotated rectangle. Selanjutnya circle. Circle ini untuk membuat lingkaran. Di lingkaran sendiri ini ada beberapa patah-patah atau rusuk atau apa namanya. Di sini kita bisa atur kesemutan atau kehalusan rectangle ini, bisa kita atur. Coba ini berapa? Dengan cara melihat di sini. Ini side-nya itu sisinya ada 24. Kalau kita pengen benar-benar smooth, kita bisa mengisi side-nya ini 100 atau berapalah gitu. Karena kalau 24 kan seperti ini nih, ada gerigi-gerigi. Kalau misalkan kita mau mulus, coba kita 60 aja, masukannya 60, kemudian enter dan klik. Apa perbedaannya teman-teman? Nah, bisa kita bedakan ya. Ini garisnya lebih panjang, patah-patahnya, dan ini lebih sedikit. Kita bisa lebih mulus lagi sesuai apa yang kita masukkan, angkanya mau berapa itu bebas. Oke, itu circle. Selanjutnya untuk shortcut di keyboardnya yaitu dengan cara menekan tombol C di keyboard, itu langsung ke circle. Selanjutnya adalah polygon. Polygon ini untuk membuat objek-objek mulai dari segitiga, belah ketupat sampai ke segi 6, segi 8, ini bisa. Cara mengatur segi berapa sisi yang ingin kita inginkan adalah dengan cara klik dulu poligonnya, kemudian di bawah ini ada sides, sisi. Kalau kita masukkan 3 kemudian enter, akan terbentuklah segitiga. Coba kita klik lagi, kemudian side-nya kita 4, akan terbentuklah belah ketupat seperti ini. Kemudian selanjutnya kita side-nya 5, kemudian enter, side-nya ini belum di enter nih, klik side-nya 5 kemudian enter. Nah, ini menjadi persegi 5. Begitupun selanjutnya persegi berapa yang ingin kalian butuhkan, tinggal memasukkan angka di kolom side ini. Teman-teman, itu dulu video untuk part 2 ini. Untuk part 3-nya nanti kita akan belajar yaitu tentang push and pull, offset, move, rotate, scale. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar pemahaman teman-teman di SketchUp dasar ini bertambah dan semakin menambah pengalaman dan kemahiran teman-teman dalam menggunakan SketchUp ini. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.